Mengenai problematika politik dan pemerintahan di Indonesia, ada sejumlah problematika yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari pengangguran, kemiskinan, korupsi, hingga golput pada saat pemilu. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia lebih kecil dari jumlah pencari kerja atau jumlah tenaga kerja yang ada. Juga kompetensi untuk kerja di Indonesia ini memiliki kriteria yang cukup tinggi, sehingga membuat sedikit beban bagi para calon karyawan atau tenaga kerja untuk memenuhi standar kriteria persyaratan tersebut. Dan juga terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini. Problematika selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemiskinan terjadi akibat dari beberapa faktor seperti upah minimum yang tidak memadai, peningkatan angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya motivasi kerja, dan terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai dan tidak kreatif. Dampak dari kemiskinan ini banyaknya kebutuhan tetapi tidak terjangkau. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki ataupun terdesak keadaan. Nah, untuk problematika selanjutnya yaitu korupsi. Untuk korupsi sendiri sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Pada masa penjajahan VOC melakukan sistem kerja paksa di mana rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk Belanda dan tidak menerima upah. Namun nyatanya pemerintah Belanda sudah memberikan upah untuk rakyat Indonesia melalui Gubernur Maluku. Namun upah tersebut tidak diberikan kepada rakyat Indonesia. Jika dipikir-pikir, korupsi itu sudah seperti warisan yang diturunkan. Seharusnya korupsi ditangani dengan serius agar kasus korupsi di negeri ini hilang. Nah, kasus korupsi tadi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Problematika selanjutnya yaitu golput pada saat pemilu. Nah, kenapa bisa golput? Padahal kita itu sudah diberikan hak untuk memilih tetapi tidak menggunakan haknya dengan baik, atau orang yang memilih untuk tidak menggunakan haknya. Kegelisahan menjadi faktor terjadinya golput, dan rasa sulit percaya atau rasa pernah dikecewakan oleh pemimpin sebelumnya membuat mereka memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya lagi karena mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa mereka percaya. Masalah ini tentu sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia di masa depan, karena masyarakat sendirilah yang menentukan nasib bangsa ini. Masalah golput ini tidak bisa dianggap sepele dan harus segera dibenahi dengan menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Namun ada juga di mana pemilu itu dijadikan ajang adu kekuasaan setiap partai, bukan secara tulus ingin memimpin negeri. Tetapi seperti yang kita ketahui, banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi wakil rakyat atau ingin menduduki jabatan. Namun anehnya setelah terpilih, mereka lupa akan kewajiban dan tujuan mereka. Dan mereka mulai memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Jadi mengenai problematika politik dan pemerintahan di Indonesia yang saya bahas, saya menyimpulkan bahwa sebisa mungkin pemerintah harus segera membenahi atau mengatasi bagaimana cara menanggulangi pengangguran, kemiskinan, korupsi, dan golput agar Indonesia itu menjadi negara yang lebih maju lagi.